Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 2 November kita mengenangkan kembali semua arwah orang beriman. Kita mengingat kembali sanak keluarga kita yang telah mendahului kita, yang telah berpulang ke rumah Bapa. Kita mendoakan mereka supaya Allah Bapa memberikan kerahiman kepada mereka, mengampuni segala dosa kesalahan pelanggaran mereka, dan mereka pun kelak diizinkan untuk masuk dalam kerajaan Bapa di surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah yang bagus kita petik, yang kita pelajari supaya kita bisa menjadi orang Katolik yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ada seorang raja yang mempunyai 4 orang istri. Istri yang keempat adalah istri yang paling dia cintai dari antara semua istri. Istri yang keempat inilah istri yang paling sering kali dia dandani dengan baju yang mewah-mewah, pakaian yang mewah-mewah, dengan makanan yang enak-enak. Istri yang ketiga adalah istri yang paling cantik di antara semua orang istri. Dan raja seringkali memamerkan istri yang ketiga ini kepada raja-raja yang lain, tetapi dari hati kecilnya dia juga khawatir dan takut kalau istri yang ketiga ini akan berpindah hati kepada raja yang lain. Istri yang kedua adalah istri yang paling bijaksana. Seringkali raja mengalami masalah dalam menjalankan pemerintahan kerajaannya. Dia seringkali konsultasi dengan istri yang kedua, dan istri kedua seringkali memberi nasihat yang sangat baik kepada raja. Istri yang pertama adalah istri yang paling tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diurus, tidak pernah disayangi, tidak pernah dicintai. Akibatnya istri yang pertama semakin tua dan semakin tua dan tidak terurus. Suatu ketika raja meninggal dunia dan hampir mati. Dia pun memanggil para istrinya. Dia memanggil mulai dari istri yang keempat. Ketika istri keempat masuk ke dalam kamar raja, raja memberikan suatu pertanyaan. Aku hampir mati. Maukah engkau menemani aku di alam kuburanku? Apa jawaban dari istri yang keempat? Saya tidak mau. Setelah itu istri yang keempat pun pergi meninggalkan raja, dan raja sangat sakit hati. Selama ini yang dia cintai, yang dia sayangi, ternyata tidak bisa menemani dia di alam kuburannya. Lalu dia memanggil istri yang ketiga, istri yang paling cantik, dengan pertanyaan yang sama. Aku hampir mati, maukah engkau menemani aku di alam kuburanku? Apa jawaban dari istri yang ketiga? Saya juga tidak mau. Kalau engkau meninggal, saya akan menikah lagi dengan raja lain. Lalu istri yang ketiga keluar meninggalkan raja, dan raja sangat sakit hati. Lalu dia memanggil istri yang kedua, istri yang paling bijak, dengan pikiran pasti dia akan menemani aku di alam kuburanku. Pertanyaan sama, aku hampir mati, maukah engkau menemani aku di alam kuburanku? Apa jawaban dari istri yang kedua? Permintaanmu ini sangat sulit, tetapi aku hanya bisa menyiapkan baju yang terbaik, termewah dalam acara pemakamanmu, dan aku juga bisa menyiapkan upacara pemakamanmu dengan sangat mewah dan megah. Tetapi untuk menemani kamu di alam kuburanmu, aku tidak bisa. Lalu raja sangat sakit hati, dan istri kedua pergi begitu saja. Tiba-tiba dalam kesedihannya terdengar sebuah suara yang masuk ke kamar raja. Aku yang akan menemani engkau di alam kuburanku. Raja kaget, dan raja melihat istri pertama datang. Seorang nenek tua yang sudah sangat tua datang kepada dia, yang tidak terurus, dan datang mendekap raja dan memeluk raja. Pada saat itu raja mulai menangis dan mengatakan, saya menyesal selama ini saya tidak memperhatikan kamu, tidak mencintai, tidak menyayangi kamu. Ternyata engkaulah yang bisa menemani aku di alam kuburanku. Akhirnya raja pun meninggal di pelukan istri yang pertama. Sobat-sobat, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa maknanya bagi kita semua? Istri yang keempat atau suami yang keempat itu adalah tubuh daging kita. Kita seringkali mendandani tubuh daging kita dengan baju yang hebat-hebat, baju yang mewah-mewah, dengan makanan yang enak-enak. Tetapi apa yang terjadi ketika kita meninggal dunia? Semua ini tubuhnya akan ditinggalkan. Yang berikutnya, istri yang ketiga adalah harta uang kita. Kita setiap hari sibuk mencari uang. Tapi karena kita lupa mencari Tuhan, ketika kita meninggal dunia, uang itu tidak kita bawa. Bahkan uang itu kita wariskan kepada keluarga kita. Istri yang kedua adalah keluarga kita. Keluarga kita hanya bisa menemani kita di kuburan kita. Mereka bisa mengantar kita di kuburan kita, tapi untuk menemani kita di alam kuburan kita tidak bisa. Istri yang pertama adalah jiwa kita. Jiwa inilah yang harus, kalau kita jujur, kita harus jujur, kita kurang merawat jiwa kita.
kita kurang berbuat cinta kasih, kurang mengasihi, kurang mengampuni, tidak pernah berdoa, tidak pernah berbuat cinta kasih. Akibatnya jiwa kita kurang kita perhatikan, kurang kita sayangi. Padahal jiwa inilah yang akan menghadap kepada Allah Bapa di surga. Tubuh kita meninggal dunia, jiwa kita akan menghadap kepada Allah Bapa di surga, dan roh kita kembali kepada Bapa di surga. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus katakan, setiap orang yang datang, yang diberikan kepada dia, yang kepada Yesus akan datang kepadanya. Itu artinya setiap orang yang dimasukkan dalam sakramen pembaptisan itu mempunyai materai abadi, dan materai itu akan bercahaya ketika orang itu meninggal dunia. Dan ketika materai itu bercahaya, Yesus bisa mengenali bahwa pribadi jiwa tersebut adalah miliknya, dan apa janji Tuhan, Tuhan akan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan tidak buang. Yang berikutnya, setelah itu pada akhir zaman jiwa-jiwa itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Dibangkitkan dengan tubuh yang mulia, dan tubuh yang mulia itu akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Itulah janji Tuhan. Tetapi ingat, kita meskipun sudah dibaptis bukan berarti kita langsung menjadi orang yang suci, orang yang super, orang yang selalu membuat cinta kasih. Tidak. Hidup adalah pilihan. Kita juga diminta untuk juga setia pada apa yang Tuhan perintahkan, yaitu dengan merawat jiwa kita, berbuat cinta kasih, mengasihi, mengampuni, memaafkan, bahkan berdoa, mempunyai waktu berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita merawat jiwa kita. Kalau kita berjuang untuk merawat jiwa kita selama hidup kita, tentu apa yang Tuhan janjikan kepada kita melalui Injil hari ini, kita tidak dibuang, kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Kita berjuang untuk merawat jiwa kita, dengan demikian kita pun bisa merasakan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia, saya sangat yakin dan percaya mereka selama hidupnya tentu berjuang untuk merawat jiwa mereka. Tetapi sebagai manusia tidak ada yang sempurna, mereka pasti ada cacat celah, sehingga ada ketidaksempurnaan, ada pelanggaran di mata Tuhan. Pada tanggal 2 November inilah kesempatan kita mendoakan mereka, supaya Allah Bapa mengampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran mereka, ketidaksempurnaan mereka, supaya mereka pun bisa menerima kerahiman Bapa dan masuk dalam kerajaan surga. Mari kita ingat sanak-sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia, kita doakan mereka supaya mereka pun diampuni dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran mereka, dan mereka pun bisa masuk dalam kerajaan surga. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.